Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten sampah tapi bisa didaur ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sodri wa yassir li amri hudatan bil lisani wa qawli. Ini ada yang lagi viral, pernyataan dari Habib Rizik, ajakan geruduk buat pleret. Karena ada pernyataan dari buat pleret mengatai guru tua sebagai monyet. Guru tua ini dikenal sebagai tokoh atau ulama pada zamannya, dan dia reaction oleh Harry Pras. Lagi-lagi pesilat dadak jadi ustadz. Saya akan bantah setiap pernyataan dari Harry Pras ini. Akan terjadi perang, di mana beliau yang akan memimpin komandonya untuk berperang. Saya tidak tahu sebenarnya. Saya tanggapin, kenapa diajakan perang? Karena Fuad Pleret ini ulama, dia katakan monyet, pengkhianat. Nah, kalau ada perbedaan di antara kita, jangan kau memaki dengan kata monyet. Akhirnya orang yang kau katakan monyet, muridnya akan memaki dia dan akan menyerang kalian. Mulutmu adalah harimaumu. Yaitu pernyataan dari Bahar Smith yang juga selaras dengan Habib Rizik Syihab, yaitu memberikan ancaman. Hebat teman-teman. Jadi mana kalau kita melihat hal seperti ini, ya sudah, ya kita mengancam lah. Orang dia memaki, menghina, sudah dilaporkan tapi tidak diproses, kita mengancam. Agar apa? Polisi bertindak cepat untuk menginterogasi Fuad Pleret. Apa alasannya? Kalau dia punya data yang lebih bagus, lebih jelas, ya kita terima. Tapi jangan memaki, tetap ada pertanggungjawabannya. Jangan mengolok, akan dimintain pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Bahar. Ya, teman-teman. Kullu ummatin laha ramzu isin wa ramzu isin al-hamra wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan. Adapun simbol kemuliaan kita bangsa Indonesia adalah merah dan putih. Itu adalah syair dan kata-kata daripada guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Pendidik al-khairat yang tersebar di sebagian wilayah Indonesia Timur, yang berpusat di Palu, Sulawesi Tengah, tokoh pendidikan. Ini mana beliau kemarin telah dihina oleh Fuad Pleret dengan kata-kata yang tidak pantas. Jadi ada penghinaan kepada salah satu ulama yang Ya jelas marah lah kalau ada penghinaan. Muridnya, Fuad Pleret, pengikutnya marah. Abdul Khairat menyampaikan, menyerukan kepada pihak kepolisian serta aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum Fuad Pleret. Jikalau aparat kepolisian penegak hukum membiarkan Fuad Pleret, maka jangan salahkan kami. Masyarakat Indonesia Timur akan mengambil tindakan tegas kepada Fuad Pleret. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hukum tidak ditegakkan, maka hukum rimba yang berlaku. Betul, saya setuju. Jika hukum itu tidak ditegakkan, maka hukum rimba lah yang berlaku. Pernyataan secara terbuka ya dari Bahar Smith ya, yang dimana beliau ini memberikan peringatan kepada. Saya akan bantah Harry Pras. Untuk ini pesilat ini yang suka nyala-nyalain orang. Indikasikan ini antara Habib dengan gus-gusan atau kiai-kiaian yang ada di tanah Jawa, yang dimana mereka ini di dalam perkara nasab sedang berselisih tegak. Saya tidak membela salah satu di antara mereka. Saya tidak membela Fuad Pleret, saya tidak membela apalagi Habaib, teman-teman. Kalau Habib Rizik, Habib Bahar ini bukan membela nasabnya dia membela nasab gurunya. Kebetulan nasabnya dia tersambung ya, karena nasab gurunya atau nasab bapaknya dibatalkan, akhirnya dia akan bela. Wajar. Yang tahu nasabnya mereka itu ya dirinya, seperti saya. Yang tahu nasab saya itu ya saya sendiri, dan bapak saya, dan bapak saya, dan kakek saya. Yang di luar sana ngapain urusin? Anda yang terlalu berlebihan untuk memuja, yaitu kesalahan Anda. Siapa saya untuk menilai mereka? Ya kan, begitu kesalahan Anda. Yang Anda harus cerdaskan lingkungan Anda, jangan terlalu berlebihan. Lebih bagus Anda itu berbakti pada orang tua dan kepada guru, karena orang tua dan guru itu di atas kepala.
guru. Makanya wajib kita bela. Orang tua guru kita itu di atas kepala kita, yang wajib kita bela kalau dia sedang dihina, dimaki. Apalagi ulama, wajib kita perjuangkan untuk membela. Keduanya ini sama, kedua pihak ini sama, sama-sama ajarannya sama lah. Seharusnya mereka ini satu nakoda, satu perahu. Yang buat peleret ini kelompoknya termasuk kalian, Eri Pras, yang ngeritik untuk masyarakat yang kalian kritik, bukan pejabat. Sedangkan mereka Habib Bahar, Habib Rizik ini pejabat yang dia kritik, kebijakan publik dia kritik, kebijakan itu yang tidak berpihak ke masyarakat dia kritik. Kalau kalian kan ini yang kalian kritik masyarakat, kalian kritik yang tidak merugikan siapa-siapa. Nah, kebetulan kalian iri karena pengikut mereka lebih banyak. Satu kapal, tapi ternyata mereka ini beda kapal, dan akhirnya saling serang satu sama lain seperti ini sekarang. Dan sikap saya, teman-teman, ketika melihat fenomena seperti ini, Kenapa kalian samakan Eri Pras? Karena saya tahu siapa Anda. Nah, siapa yang Anda anggap panutan. Nah, guru Anda yang Anda akui sebagai guru, Holik Basalamah, atau dikenal Salafi. Saya tidak ada masalah dengan Holik Basalamah, Ustadz Holik Basalamah. Saya taslim sama dia, saya akui ilmuannya dia, saya banyak setuju pada dia, banyak setuju. Tapi Ustadz Holik sangat bagus dengan menyampaikan ceramah tanpa mereaksi seseorang, tanpa mentahzir seseorang, tanpa mentahzir ustadz lain. Kalau kau Eri Pras, kau mentahzir ustadz lain, kau kritik betul-betulan ustadz lain, kau telanjangin itu ustadz itu sampai kamu, padahal ilmumu cetek Eri Pras, tidak ada apa-apanya. Pesilat yang tidak laku akhirnya mendadak jadi ustadz. Saya akan kritik kamu Eri Pras. Lanjut. di sini melihat dari sudut bahwa jangankan para habib atau para kiai atau para gus, buat peleret lah khususnya, yang dikatakan menghina salah satu habib sesepuh mereka. Saya khawatir persepsi publik yang dibuat negatif oleh kelompok oposisi maupun kepentingan Ini buat peleret pada saat menghina guru tua. putra putri bangsa Nusantara oleh pribumi karena sikap-sikap konyol, tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu si Idrus Film Salim. Nah, sekarang berpikir, ini kan mengusulkan tidak harus, masih ada pertimbangan. Monyet, peleret, bikin malu aja. Abah guru sekumpul, katanya cinta guru sekumpul, tapi tidak mengikuti aja ajaran guru sekumpul, bikin malu kamu. Apa itu? Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan. Menurut mereka, kan itu kan menurut mereka, sepengetahuan mereka, ini kan baru diusulkan. Kenapa kalian memaki, mengatain monyet, mengolok? Akhirnya mulutmu adalah harimaumu, dan Anda akan rasakan dalam waktu dekat ini. Isi Quran pengkhianat itu disebut monyet, kuno kirodatan khosiin, jelas kan? Di antara habib juga, teman-teman, banyak yang menghina gelar kiai. Ya, banyak yang menghina gelar kiai. Kiai, siapapun kiainya, yang berani menikahi syarifah, maka itu tidak layak untuk dijuluki kiai. Tapi layaknya dijuluki apa? Tak. Siapa yang bilang? Habib. Lagi-lagi Habib yang menyatakan. Sekarang kamu Eri Pras, jangan suka adu domba. Jangan bikin malu Ustadz Holik Basalamah, Ustadz Holik. Kalau saya jadi Ustadz Holik, saya tempeleng kamu. Saya tempeleng, jangan akui saya sebagai guru. Malu. Saya heran anak muridnya ya, Ustadz Holik ya. Itu
itu banyak bikin berita. Ustadz ini dicoret, Ustadz Abdul Somad dicoret, Ustadz Ali Dayat dicoret mukanya, baru disandingkan fotonya. Nah, sama fotonya ini, atau videonya diadu. Saya pengikutnya Ustadz Wali Basamalah. Tapi kalau gurunya saya taslim, salut saya. Banyak hal yang saya setuju. Kerjakan apa yang sesuai tuntunan, itu saya setuju. Banyak hal yang yang kita tidak setuju, tapi jangan terlalu berlebihan kita membuat statement atau membuat postingan. Ini karena terlalu berlebihan, merasa diri orang paling benar. Heri Pras ini pesilat mendadak jadi ustadz. Videonya aja banyak dipotong-potong saking banyak salahnya. Kalau saya ini banyak dipotong-potong juga karena orang awam. Nggak perlu ustadz yang reaction videonya ini, saya aja yang reaction. Habib lagi menyatakan satu Habib yang bodoh, katakanlah lebih mulia, lebih. Nah, yang katakan siapa? Muridnya Habib Bahar. Nah, itu muridnya Habib Bahar yang katakan. Muridnya Habib Bahar yang katakan. Bahkan kalau Habib yang mengatakan seperti itu, banyak Habib juga tidak setuju. Habib itu manusia, sama halnya kita, sama halnya yang lain. Kiai mau Gus kah, siapapun, Habib pun, kalau salah ya salah, jangan kamu sapu ratakan. Biasa itu, biasa. Kalau kalian ini kan mau sapu ratakan semua Habib, bahkan kalian itu menyatakan pernyataan itu disetujuin semua Habib, padahal tidak sama sekali. Bahkan Robito Alawi ya terkaget-kaget mendengar itu. Habib Bahar ini cuma mengutip dari kitab yang nggak tahu apakah itu, menjelaskan sama muridnya menyampaikan di publik, itu salahnya. Itu utama daripada 7 kiai atau 70 kiai atau sudah saya bantah. Telapak kaki Habib, telapak sendal Habib yang injek kotoran lebih mulia daripada kepala kiai yang alim. Penghinaan. Kalau betul, penghinaan dan mau perang-perangan seperti penghinaan. Habaib, oknumnya ada yang menghina kiai. Dari pihak kiai, gus-gusannya juga ada yang sedemikian. Nah, sama ya kan? Pemahamannya sudah seperti itu. Sama, mau ustadz kah, mau siapa kah, mau kiai, banyak ngeritik. Ya, cuma kalian Heri Pras yang terlalu berlebihan untuk mereaction. Dan koroni kalian, satu siapa, Guru Gembul, itu terlalu berlebihan mereaction itu. 2 TIJ dan kamu atau Guru Gembul, apa yang dia perbuat untuk masyarakat ini? Tidak ada. Bisa kamu kumpulin orang banyak? Bisa? Nggak bisa kumpulin orang banyak tuh dengar ucapanmu. Mereka semua ini sudah terbukti dia mengkritik pejabat publik, bukan masyarakat. Kalau kalian ini masyarakat yang kalian kritik. Siapa itu masyarakat? Habib Rizik, Habib Bahar. Saya ini bukan pembelanya. Nah, saya mulai dulu mau cari kesalahannya yang fatal sekali. Tapi tidak ada orang seperti dia dibutuhkan di Indonesia. Untuk apa? Untuk oposisi. Sampai saat ini belum ada tergantikan orang seperti dia untuk mendukung masyarakat, membela masyarakat, untuk mengkritik pejabat publik. Pemahaman dari keduanya saling bersitegang, saling bertentangan pula. Yang satu mengaku keturunan Wali Songo, yang satu mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalian mau berpihak ke siapa? Saya tidak berpihak ke siapa-siapa. Tapi orang ini keturunan Wali Songo juga menganggap dirinya keturunan Nabi. Dan Habib ini menganggap dirinya keturunan Nabi juga. Sebetulnya orang-orang yang membela Habaib itu bukan membela dirinya. Bahkan Habaib sendiri bukan membela dirinya, tapi membela nasab gurunya atau menasab orang tuanya yang dia bela. Nggak ada yang kalian pikir itu
Dia membela dirinya, mempertahankan dirinya. Terserah orang lain mau ngomong apa tentang dirinya, biasanya ya, pada umumnya itu. Terserah orang lain berkata apa tentang dirinya. Dan narasi kalian banyak sudah meracuni masyarakat. Bahkan postingan yang nanti yang saya buat ini akan dibully karena narasi kalian ini, terutama guru gumbul, karena sudah tampil di tempat Deddy Kobuser, terus biasa klop sama anu lain, apa, konten-konten kreator yang viral lain, akhirnya narasi kalian itu diterima sama publik sebagian, tapi sama saya tidak. Narasi kalian, karena sampai sekarang belum ada yang bisa gantikan Habib Rizik sebagai oposisi. Kita butuhkan Habib Rizik itu sebagai oposisi, penggerak masyarakat untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan kebijakan publik yang tidak berpihak ke masyarakat. Kalian bisa kumpulin masyarakat, kumpulin massa untuk demo? Nggak bisa, karena apa, orang itu punya porsi masing-masing. Ada ustadz ini, ada ustadz ini, ada ustadz Adam, ada ustadz keras, ada. Makanya hidup di dunia itu ada untuk membasmi hama, untuk membasmi rumput. Alat yang kita gunakan tuh beda-beda. Itu yang perlu kalian pahami sebetulnya. Lanjut. Saya pribadi dalam hal seperti ini, saya tidak mau berpihak kepada Trah Wali Songo ataupun kepada Mbak Alawi. No, keduanya sama. Ya karena kamu itu mementingkan kontenmu sampah. Sama-sama Asyairah, sama-sama Sufi, sama. Cuman ya begitu, ada persinggungan di antara mereka. Dan mereka sama-sama tidak setuju kepada Salafi, teman-teman. Namun di antara mereka juga, misalkan kiainya. Oh, saya setuju sama Salafi. Tapi kalau sudah nyala-nyalain orang, malah ada yang saya tidak setuju. jadi Salafi. Tapi di antara mereka, ada baru-baru ini Kori yang awalnya sekubu dengan Fuad Pleret, kamuflase, teman-teman, beralih kepada Ba'alawi sekarang. Jadi saya tidak tahu skenario apa yang sedang mereka rencanakan ini di dalam pernasapan ini ya, teman-teman. Ya, kalau saya pribadi, saya masih setuju dengan apa yang dijelaskan oleh Prof. Madakhem Ali, bahwa mereka ini diragukan nasabnya bukan tanpa alasan, tapi ada berbagai. Ya sudah, kalau kalian ragukan, kalau saya tidak peduli mereka ini mau turun Nabi Muhammad atau bukan. Saya tidak peduli. Tapi yang jelas, nasab Ba'alawi ini kalau tidak salah ditemukan itu 9 abad. Nah, 9 abad yang lalu, dan sekarang sudah mau hampir 15 abad. Jadi 19 abad itu, 9 abad itu adem-adem aja. 9 sampai ke 15 ini berarti 6 abad sudah adem-adem aja. Sekarang baru dipermasalahkan. Dan Ahmad bin Isa itu kalau tidak salah di 5 abad. Nah, 9 abad. Jadi antar rentang waktu dari garis keturunannya itu Ahmad bin Isa itu sekitar 4 abad ya. Nah, terus singkatnya seperti itu penjelasannya, 4 abad itu baru ditemukan. Buat kitab lah istilahnya, bukan ditemukan, dibuat kitab nasab di abad 9. Karena di abad ke-6, ke-5 itu belum ada kitab nasabnya Ba'alawi. Dari di abad ke-9 itu baru ada kitab nasabnya dan diterima oleh kalangan para ulama. Sampai dengan saat ini, kebetulan baru saat ini direaksikan oleh Kiai Imanuddin. Nah, dia mempertanyakan di abad ke-6, di abad ke-7, di abad ke-8 itu kok tidak ada. Baru di abad 9 sampai 10 kok baru ada kitab nasab dari Ba'alawi. Dia tidak peduli sama nasab. Orang itu baik itu tergantung perbuatannya. Orang itu baik tergantung apa yang dia buat. Mau nasabmu apa? Kalau nasabmu amburadul, perbuatanmu bagus, ya diterima masyarakat. Tapi nasabmu bagus, perbuatan amburadul, ya dibenci masyarakat. Intinya seperti itu. Tentang
ketidakadaan catatan 500 tahun tentang nasab mereka tersambung kepada Ahmad bin Isa al-Muhajir, yang dimana dikatakan hijrah. Bahkan seperti diceritakan oleh Gus Baha pun juga berusaha untuk memberikan pembelaan kepada Habib dan diberikan tantangan. Sampai sekarang tantangannya belum dijawab oleh Gus Baha, yaitu apa? Untuk memberikan penjelasan mengenai apa disampaikan oleh Gus Baha kalau Ahmad Isa al-Muhajir. Sekarang saya mau tanya, tantangan apa? Sedang kitab nasabnya itu baru di abad 9, di abad 10. Sedangkan Ahmad bin Isa ini di abad kelima. Anggap dia di abad kelima, kosong kitab nasabnya. Kitab nasabnya kosong. Jadi berdasarkan kakek saya bernama ini, berdasarkan turun menurun. Anda mau percaya silakan, Anda tidak percaya silakan. Tapi perlu kalian ketahui, ulama-ulama di abad 11, di abad 10 mengakui nasab Ba'alawi sebagai zuriat Nabi. Catatannya, banyak ulama terkenal mengakui. Bukan melakukan pembelaan. Apa yang saya mau bela? Saya mau bela hidup saya. Ya, hidup saya bela. Melihat kezaliman Harry Pras, melihat kelakuan Harry Pras, saya bela diri saya. Saya harus bersuara. Saya harus berusaha bersuara. Yang saya bela diri saya, bukan siapa-siapa. Oke, itu aja dari saya. Pokoknya setiap kontennya Harry Pras saya akan reaction. Karena ini orang ini berlebihan sekali nih, berlebih. Nggak tahu apa yang dia perbuat untuk Indonesia. Pokoknya Ustadz aja dia silang-silangin semua ini. Ustadz inilah dia reaction semua. Siapapun dia reaction terlalu berlebihan. Kalau saya jadi gurunya, saya tempeleng ini, saya injak ini. Aduh, kacau. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.